Assalamualaikum Bu. Saya Fariza yang menghubungi Bu via chat kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Fariza. Selamat pagi Mbak Fariza. Pagi Bu. Baiklah, iya ya Mbak Fariza. Saya lupa nih Mbak, karena ada yang ngechat tuh 2-3 anak nih yang mau janjian sama saya. Ini Mbak Fariza yang ngechat kemarin sore ya Mbak? Iya Bu. Saya Fariza yang kemarin itu janjian sama Ibu. Iya, baiklah. Saya senang sekali nih kita bisa langsung melakukan konseling pada hari ini. Tapi mohon maaf ya Mbak, kita bisa melakukan konselingnya via virtual dulu karena ya keadaannya lagi seperti ini ya Mbak, maklum. Iya Bu, nggak apa-apa. Lagian nggak memungkinkan juga sih Bu buat ketemu secara langsung. Jadi lewat Zoom aja nggak apa-apa. Baik, karena Mbak Fariza sudah membuat janji nih sama saya, mesti kan ada sesuatu nih yang ingin Mbak Fariza sampaikan sama saya. Nah, silakan Mbak Fariza bisa disampaikan. Iya Bu, sebenarnya tuh sih yang mau saya sampaikan. Jadi begini Bu, saya itu kan sekarang duduk di bangku kelas 2 SMA ya Bu. Namun yang jadi masalahnya itu sekarang saya juga bekerja Bu. Jadi saya itu mengurusi sebuah online shop gitu loh Bu. Tadi Mbak Fariza bilang Mbak Fariza masih SMA tapi kerja Mbak. Iya Bu, jadi saya itu baru saja ditinggal bapak Bu, dan sekarang saya itu cuma punya ibu sama adik. Ibu saya itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga Bu. Terus sebelum bapak nggak ada itu, keluarga kami kan dapat dikatakan sangat berkecukupan ya Bu. Eh, jadi setelah bapak nggak ada itu, keuangan keluarga tuh benar-benar jatuh sekali gitu loh Bu, menurun dan berubah drastis dari dulu sama yang sekarang. Terus saya yang dulunya itu bisa main sama teman-teman ke mall, nongkrong setelah pulang sekolah, eh, sampai sore gitu Bu. Nah sekarang itu nggak bisa sama sekali Bu, karena ya gimana keuangan keluarga kan masih sulit. Jadi saya tuh nggak bisa main kayak dulu lagi gitu loh Bu. Oh, begitu. Saya turut berduka cita ya Mbak Fariza. Semoga Mbak Fariza, ibu dan adiknya serta keluarga besar Mbak Fariza itu diberikan ketabahan, kekuatan dan kesabaran ya Mbak. Iya Bu, amin. Terima kasih banyak ya Bu doanya. Ya, kembali ke pembicaraan kita awal. Berarti dengan kata lain, Mbak Fariza itu merasakan kehidupan Mbak Fariza yang dulu itu ingin kehidupan yang dulu seperti sebelum ditinggal Bapak, seperti itu Mbak. Sejujurnya sih iya Bu, gitu. Oke, apakah yang Mbak Fariza sebut itu, Mbak Fariza itu merasa tidak terima dengan keadaan yang Mbak Fariza rasakan sekarang, dengan perubahan yang Mbak Fariza hadapi dan jalani sekarang seperti itu? Iya Bu, betul sekali. Saya tuh apa nggak terima gitu loh Bu. Kenapa sih ini bisa terjadi sama saya gitu Bu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih dalam lagi ya Mbak Fariza, berarti permasalahan Mbak Fariza saat ini yaitu Mbak Fariza merasakan kehidupan ingin kehidupannya itu seperti dulu lagi seperti itu ya Mbak sebelum ditinggal Bapak. Iya, iya Bu, begitu. Eh, kan sekarang itu keuangan keluarga kan lagi jatuh ya Bu. Jadi saya tuh nggak bisa merasakan seneng-seneng lagi gitu loh Bu, kayak main, terus nongkrong di mall sama teman-teman. Itu bener-bener saya sekarang tuh udah nggak bisa Bu. Karena dulunya kan emang hal itu tuh sering banget saya lakukan kan Bu. Nah, sekarang tuh bener-bener nggak bisa. Makanya saya tuh jadi bingung Bu. Baik nih, sebelumnya ya kalau boleh saya tahu nih Mbak Fariza,
sekarang tuh yang Mbak Fariza rasakan dan posisi Mbak Fariza itu kalau diukur dari skala nih ya Mbak, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira itu Mbak Fariza ingin merasakan bebas kembali, bisa main sama teman-teman sebelum ada kejadian ini ya Mbak, itu berada di skala berapa Mbak? Kalau boleh jujur ya Bu, pasti berada di skala paling tinggi Bu, skala 10. Soalnya saya tuh capek banget gitu loh Bu, kayak ngerasa temen yang lain itu enak, sekolah, terus bisa main. Sedangkan saya itu harus kerja, masih mikirin sekolah, habis itu kerja, buat bantu keluarga gitu Bu. Jadi saya merasakan masalah ini tuh benar-benar di skala 10 gitu. Oke, benar-benar berada di skala 10 nih ya Mbak. Coba, karena Mbak Fariza menyebutkan berada di skala paling puncak nih, skala 10. Coba sekarang Mbak Fariza bisa ceritakan nih, bagaimana sih Mbak sebenarnya kayak cerita lengkapnya tuh bagaimana biar saya juga dapat memahami ya apa yang diceritakan sama Mbak Fariza lebih detail lagi. Silahkan. Um, Iya Bu, jadi saya ceritakan kondisi saya ya Bu. Ya. Kondisi saya ya begini Bu, pagi sampai siang itu saya sekolah. Karena sekolahnya di rumah aja ya paling juga kayak Zoom meeting begini Bu. Terus habis itu selesai sekolah itu saya ngurusin orderan-orderan yang tadi saya bilang itu loh Bu, saya bekerja online shop. Nah, itu aja terus sih setiap harinya. Jadi ya udah berulang sekolah, habis itu mikir orderan, masih ada COD nanti sorenya. Kan banyak yang nggak bisa kirim lewat jasa gitu loh Bu, yang deket-deket kan pasti minta COD gitu kan. Jadi benar-benar nggak ada waktu untuk main buat diri aku gitu loh Bu. Kalau boleh tahu Mbak Farisa itu online shopnya apa sih Mbak? Kalau saya itu segala macam sih Bu, kayak paling skincare, terus baju, pokoknya yang dibutuhin anak-anak muda sekarang. Gitu. Oke, dari cerita tadi nih saya dapat memahami sih apa yang Mbak Farisa rasakan. Sebenarnya ya kalau saya ya memposisikan sebagai Mbak Fariza mungkin juga nggak bisa sempat Mbak Fariza ya, namun saya akui sekali Mbak Fariza itu benar-benar anak yang luar biasa nih Mbak. Saya itu merasa Mbak Fariza itu benar-benar anak yang uh, bisa lakukan itu ini baik Mbak. Maksudnya Mbak Fariza sebagai anak yang sudah sadar nih mau membantu keuangan keluarga dengan keadaan yang seperti ini ya Mbak. Mbak Fariza itu melakukan ini baik loh dengan sadar Mbak Fariza mau membantu keuangan keluarga dengan kondisi yang seperti ini ya Mbak ya. Ini kan termasuknya kondisi yang tidak terduga dan tidak kita rencanakan dan kita juga nggak mau ya Mbak ini terjadi. Tapi Mbak Fariza tuh dengan sadar, dengan penuh kesadaran Mbak Fariza tuh mau bekerja, membantu mencari uang ibu. Seperti itu Mbak. Iya sih Bu, saya juga tahu itu perbuatan yang baik. Terus itu juga salah satu kewajiban saya sebagai anak ya Bu. Tapi di sisi lain itu yang jadi masalah itu saya tuh benar-benar kayak rindu gitu loh Bu sama kehidupan saya yang sebelum ini, sebelum saat ini, yang kehidupan saya yang dulu yang masih bebas main, kemana-mana masih bisa minta uang sama orang tua, apapun masih diturutin, gitu. Rindu sekali rasanya. Ya Mbak, harusnya ya memang kalau kita nggak ini harusnya memang usia-usianya Mbak Fariza tuh masih main ya Mbak, sekolah main gitu ya Mbak. Nah, iya itu masalahnya. Oke nih, sekarang saya mau bertanya nih Mbak Fariza, apa sih yang Mbak Fariza udah lakukan sebelumnya? Selama ini yang saya lakukan ya selain sekolah dan bekerja, saya itu masih selalu mengeluh kepada ibu saya, Bu. Itu hampir saya lakukan setiap hari karena ya mau cerita ke siapa, mau mengeluh ke siapa, karena ya satu-satunya yang saya punya sekarang ya ibu saya. Mengapa sih bawa pergi di saat yang enggak kita duga sebelumnya gitu.
Oke, apakah itu cukup membantu untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Fariza? Sama sekali nggak membantu karena ibu saya tuh kayak selalu menjawab dengan jawaban yang sabar. Ini semua sudah takdir kayak ya udah begitu terus Bu, jadi nggak ada jalan keluar sama sekali. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Fariza, apa sih yang Mbak Fariza harapkan dari perjumpaan kita pada hari ini, Mbak? Harapan saya bertemu sama ibu hari ini tuh saya ingin meminta masukan atau saran dari ibu. Saya tuh harus bagaimana sih Bu menghadapi situasi yang sedang saya hadapi saat ini dengan apa yang telah saya sebutkan tadi di awal Bu, yang sudah saya ceritakan semua kepada ibu mengenai kehidupan saya yang sekarang, terus perbedaan hidup saya yang sekarang dan dahulu, kayak bisa nggak sih saya itu mengembalikan keadaan seperti semula gitu loh Bu. Baik, jika kamu bisa menyadari nih atas apa yang sudah keadaan yang berbeda ini ya Mbak Fariza tidak bisa seperti dulu lagi. Lalu nih, apa sih yang terjadi pada diri kamu? Mungkin saya akan mulai menyadari atas perubahan hidup yang saya dan keluarga saya rasakan saat ini sih Bu. Dan saya bisa menerimanya dengan lapang dada karena memang benar sih ini sudah takdir dan mungkin ini jalan hidup saya. Oke, lalu nih saya tuh mau tanya ya, kapan sih Mbak Fariza itu merasa diri Mbak Fariza berada di, kalau bisa dikatakan ya, kayak nih diri saya lagi baik-baik aja, tuh kapan sih Mbak? Ya, sebenarnya saya sih udah merasa baik-baik aja sih Bu. Udah bisa menerima perubahan keadaan ini sedikit demi sedikit. Namun saya juga agak merasa terus kecewa karena ya itu saya ditinggalkan oleh teman-teman saya yang kemarin itu saya anggap jadi teman dekat saya karena kita sering main bareng kan sekarang keadaannya udah berbeda jadi saya tuh udah nggak sering main sama mereka lagi jadi saya tuh merasa dijauhi sama teman-teman saya. Tadi Mbak Fariza mengatakan bahwa sekarang tuh Mbak Fariza bisa merasa baik-baik aja. Meskipun ada, ya tetap ada sedihnya ya Mbak, karena ngerasa nih, dulu tuh bisa main sama teman-teman gitu ya, bisa, oke ayo cus, cus gitu ya Mbak, ayo gas. Ya. Gitu. Namun ya karena adanya perubahan lah istilahnya ya Mbak, kamu Iya, Bu. harus dengan lapang dada menerima perubahan ini. Lalu apa sih yang terjadi pada Mbak Fariza sebelumnya? Kalau yang terjadi sama diri saya sebelumnya itu saya selalu sedih, nangis kalau misalnya sendirian nih Bu, saya tuh gampang nangis, kayak misalnya di kamar sendiri saya gampang nangis. Semenjak kehilangan bapak itu saya tuh sempat marah gitu sama ibu saya karena beliau beliau kan kerja ya terus apa kerjanya tuh cuman sebagai pembantu rumah tangga gitu loh kayak saya menyalahkan keadaan kenapa sih itu tuh cuman menjadi pembantu rumah tangga gitu loh gitu sih. Oke, terlepas dari itu ya Mbak Fariza, bagaimana sih cara Mbak Fariza untuk mempertahankan perasaan Mbak Fariza itu tetap tenang dan baik-baik saja, yang seperti yang Mbak Fariza katakan itu tuh bisa tetap terjaga gitu? Caranya sih selama ini saya itu dengan cara menerima keadaan ini gitu mau nggak mau suka nggak suka ya memang gini kenyataannya semuanya udah terjadi gitu loh Bu jadi ya harus saya hadapi dan harus saya jalani dengan lapang dada karena
Ya, yang ada di depan mata ya seperti ini gitu. Iya, coba nih sekarang jelaskan pada Ibu ya, apa saja sih kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa Mbak Fariza itu sudah bisa menerima keadaan ini? Apa ya Bun? Mungkin contohnya seperti sekarang saya mau mulai bekerja untuk membantu keuangan keluarga Bu, karena itu mungkin salah satu bentuk kesadaran diri saya ya Bu, karena memang saya sadar keadaan keluarga saya udah berbeda, udah nggak kayak dulu lagi, jadi saya berusaha untuk membantu keluarga saya dengan cara bekerja. Terus saya itu selalu ingat bahwa saya masih punya adik yang bersekolah di SD Bu. Pastinya kan nanti adik saya akan membutuhkan dana yang banyak ya Bu ke depannya. Eh, ya saya mau nggak mau memang harus membantu. Meskipun saya sebenarnya juga malu masih SMA tapi udah kerja depan ini ya. Tapi di sisi lain inilah kewajiban aku sebagai apa anak pertama ya Bu. Jadi memang tanggung jawab saya itu besar. Memang mau nggak mau anak pertama tuh ya harus, Iya, kalau namanya apa ya Mbak, sekuat baja atau sekuat apa ya? Kalau kata-kata. sekuat saja Bu. Iya, iya harus seperti itu. Oke, baik. Sekarang nih coba Mbak Fariza bayangkan ya, ketika masalah yang tadi Mbak Fariza ceritakan pada saya itu tiba-tiba bisa nih terpecahkan. Lalu apa yang dapat Mbak Fariza rasakan sehingga Mbak Fariza itu dapat mengatakan bahwa kondisimu saat ini tuh bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya? Hmm, memang kehidupan yang dulu itu bisa dikatakan enak Bu, enak banget misalkan apapun yang saya mau itu terpenuhi, tugas saya tuh cuma sekolah dan main, tapi saya sadar jika saya begitu terus dan nggak ada kejadian ini, mungkin saya nggak akan bertumbuh dewasa gitu Bu, entah pemikirannya, dan saya juga sadar bahwa mencari uang itu susah. Semenjak saya bekerja itu benar-benar saya menyadari itu kalau mencari uang itu benar-benar susah. Saya tahunya hanya menghamburkan uang saja Bu kemarin-kemarin itu. Iya, meskipun nih sekarang Mbak Fariza itu harus bisa membagi waktu ya Mbak antara sekolah dengan bekerja, Mbak Fariza itu sebenarnya masih loh Mbak, tetap masih bisa main dengan teman-teman. Mungkin dengan pembagian nih Mbak, kalau setahu saya ya Mbak, kan biasanya all shop tuh bisa nih Mbak buka, ada beberapa all shop tuh yang bukanya Senin sampai Jumat mengikuti pengirimannya. Seperti itu. Itu mungkin Senin sampai Jumat bisa Mbak Farisa bisa pagi sekolah, lalu siang sampai sore ngurus all shop, atau tadi itu bisa COD untuk yang mungkin customer-nya Mbak Fariza sekitar rumah ya. Namun bisa kok Mbak Sabtu Minggu Mbak Fariza coba close orderan dulu, Mbak Fariza bisa istirahat dan bisa nih misalkan dalam 1 bulan 2 kali atau seinginnya Mbak Fariza bisa main sama teman tuh bisa loh Mbak. Jadi kayak kamu juga nggak, jangan setiap hari juga kerja kan, jadi kamu juga masih tetap bisa nih sama teman-temannya kamu. Mungkin bisa menggunakan hari Sabtu Minggu itu, Mbak. Wah, iya juga ya Bu. Malah saya tuh baru kepikiran. Terlalu Mumpung fokus nyari uang kesempatan, ya. iya. Ya, Terus itu mumpung saran. kesempatan juga Sabtu Minggu kan jasa ekspedisi itu kan libur ya Bu. Jadi Iya, bisa bagi waktu kapan sekolah, bekerja, terus main. Karena menurut saya di sini main itu kita kan harus seimbang ya Bu. Kayak mencari uang, sekolah, terus kita merefresh otak dengan main sama teman-teman kan bisa ya Bu. Nah itu bener sekali sih Bu kata Ibu tadi. Saya malah baru kepikiran. Makasih ya Bu untuk sarannya. lihat nih Mbak Fariza tuh terlalu fokus ya mencari uang ya, Mbak. Sampai merasa nggak ada waktu nih buat main. Baik. Baik Mbak Fariza, sekarang saya nih ingin Mbak Fariza, saya beri tugas nggak apa-apa ya Mbak?
Iya Bu, boleh. Oke, saya beri tugas ya ke Mbak Fariza. Sekarang coba Mbak Fariza tuh amati mengenai apa yang terjadi pada dirinya Mbak Fariza dan apa yang membuat keadaan tuh lebih baik. Dan Mbak Fariza tuh ingin keadaan itu tuh bisa terjadi secara terus-menerus. Bisa Mbak? Iya Bu, baik. Bisa Bu. Baik, silakan bisa langsung disampaikan saja Mbak Fariza. Oke Bu. Yang terjadi pada diri saya dan saya merasa keadaan menjadi lebih baik itu kuncinya adalah ikhlas Bu. Saya itu harus ikhlas menerima kenyataan uh, yang memang saya harus jalani ini, dan saya itu harus ikut berperan dalam membantu keuangan keluarga saya, karena ya memang itu harus menjalani kewajiban saya lah Bu sebagai anak. Ini semua juga untuk kepentingan saya, keluarga saya, kesejahteraan keluarga saya, istri saya, dan adik saya. Setelah itu saya merasakan hati saya itu tenang, dan saya ingin keadaan itu menjadi lebih tenang, dan ikhlas ini terjadi secara terus menerus Bu, karena kalau saya ikhlas juga saya menjalaninya kan dengan enjoy ya Bu, kayak tanpa beban pikiran gitu loh Bu. Baik, bagus sekali Mbak Fariza. Saya sampai menyadar kayak Mbak Fariza ini bukan anak SMA loh Mbak, pemikirannya benar-benar sedewasa itu. Saya ngerasa Mbak Fariza kayak nggak pantas kamu SMA loh Mbak, dewasa sekali pemikiran kamu. Alhamdulillah ya. Jadi saya bisa tarik kesimpulannya ya Mbak. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, Mbak Fariza tuh tadi sudah bercerita tentang permasalahan yang sedang Mbak Fariza hadapi, yaitu perubahan keadaan baik lingkungan keluarga serta keuangan keluarga sih ya Mbak yang paling kerasa banget berubah. Tadi juga Mbak Fariza sudah cerita dengan saya ya. Alhamdulillah sudah sedikit lega ya Mbak. Iya Bu, alhamdulillah banget, berkat ini juga. Oke, baik. Ya, saya tuh masih kaget loh Mbak Fariza bisa berpikiran dewasa itu berarti benar-benar ya Mbak ada hikmahnya sekali ya Mbak. Iya, karena uh, mungkin benar sih Bu, kita itu bisa beranjak dewasa, berpikiran dewasa itu memang karena keadaan Bu. Iya. Ya sebenarnya saya nggak setuju Mbak, tapi setelah saya lihat Mbak Fariza, wah ini anak tuh SMA, cuma judulnya SMA, tapi pemikirannya sudah luar biasa sekali dewasa. Iya Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Mbak Fariza sudah mengikuti konseling pada hari ini dengan amat sangat baik, dengan bersungguh-sungguh, sehingga Mbak Fariza tuh sudah mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya ya Mbak, seperti tadi yang saya jelasin. Oke, terus saya juga merasa terkesan dengan perubahan Mbak Fariza yang mulai sadar bahwa kebiasaan main, nongkrong itu juga nggak terlalu baik ya Mbak. Oke, boleh karena masih muda, tapi juga berlebihan juga nggak baik ya Mbak. Cenderung konsumtif juga, serta ya tadi nih Mbak Fariza bilang, cuma taunya saya menghambur-hamburkan uang saja, nggak tahu urusannya seperti apa. Nah, sekarang Mbak Fariza ngerasa kan cari uang itu susah ya Mbak. Iya, baru kerasa. Iya, saya salut dengan Mbak Fariza. Mbak Fariza itu sudah mau membantu, sudah mau belajar mencari uang ya Mbak, dengan tujuan membantu keuangan keluarga. Alhamdulillah baik sekali. Dan menurut saya Mbak Fariza itu sudah bisa dikatakan dewasa. Saya berkali-kali ya sampai bilang Mbak Fariza itu sudah dewasa. Terima kasih Bu. Iya, karena pada fase ini tuh kamu tuh sudah mau memahami keadaan loh yang seperti ini. Banyak loh anak yang nggak bisa memahami keadaan ya seperti tadi yang Mbak Fariza bilang, Mbak Fariza itu sering sekali menangis, sering sekali menyalahkan orang tua Mbak Fariza itu ibu Mbak Fariza kan tentang keadaan ini tuh itu sebenarnya banyak sekali tapi Mbak Fariza itu sudah melewati fase itu ya Mbak, sudah bisa berpikir bahwa hal itu juga
nggak bisa selama-lamanya Mbak Fariza nangis, menyesal, memarahi orang tua juga nggak baik juga ya Mbak dilakuin terus. Terus setelah Mbak Fariza bisa memahami keadaan yang seperti ini, Mbak Fariza juga mau membantu orang tua dalam mencari uang tambahan. Oke. Yang ingin saya katakan ke Mbak Fariza, semangat selalu ya Mbak. Kamu emang hebat. Saya akui kamu hebat, kamu anak pertama cewek, kamu hebat, kamu sudah bisa bertahan sejauh ini, kamu luar biasa sekali. Kamu mau membantu orang tua kamu dengan sadar, kamu ingin tanpa harus dipaksa, tanpa harus kamu males-malesan, kayak harus ada di fase terendah baru kamu sadar, tapi kamu langsung sigap, kamu sadar bahwa adik kamu punya adik, dan adik kamu masih SD, dan kedepannya juga masih butuh banyak biaya. Saya salut sekali sama kamu ya Mbak, jujur. Saya salut, saya ucapkan selamat. Kamu sudah bisa dikatakan dewasa, dan semangat selalu. Dan ingat tetap harus jaga kesehatan ya Mbak, apalagi kamu juga COD kan, bertemu sama orang, nah harus tetap jaga protokol kesehatan ya Mbak, zaman sekarang itu harus ya Mbak. Apalagi Mbak Fadil tadi dari mana ya Mbak? Dari Jepara? Iya, Bu. Wah, iya betul Mbak, saya dengar juga dari berita di mana Jepara nih lagi panas-panasnya COVID. Jadi tetap ya Mbak, tetap kamu tetap ngambil sekolah, tetap kamu tetap semangat cari orderan, kamu tetap semangat kerja, tetap semangat COD. Kamu main bisa, tapi ya itu bisa pergunakan waktu weekend kamu ya, Sabtu Minggu itu. Kalau kamu mau main silakan, atau kamu nggak main-main silakan, tapi ya itu jangan konsumtif ya Mbak. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Berkat konseling dari itu, saya merasa saya perlu banyak-banyak mensyukuri hidup saya yang sekarang. Saya juga harus semangat sekolah dan bekerja untuk adik saya, dan meringankan sekali menemui ibu kali ini. Saya merasa menemukan solusi bagi diri saya sendiri. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, terima kasih ya Mbak atas feedback positif yang Mbak Fariza berikan kepada saya. Semoga Mbak Fariza selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, semangat terus sekolahnya nih, udah kelas 2, tahun depan ujian ya Mbak, harus bisa lanjut kuliah. Semoga ya Bu, amin. Kamu harus sukses, pokoknya kamu harus sukses seperti itu ya Mbak. Ingat, ada adik, ada ibu yang harus kamu bahagiakan. Kamu anak pertama, kamu hebat, kamu luar biasa. Iya Mbak, pokoknya harus tetap semangat ya Mbak Fariza. Iya Bu, siap. Makasih ya Bu doa-doanya. Itu juga ya, semoga selalu diberi kesehatan. Semoga ibu sehat terus. Kasih banyak ya Bu. Mbak Fariza. Oke, ada yang ingin Mbak Fariza sampaikan atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup Bu. Makasih banyak. Oke, pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup ya Mbak Fariza. Saya tutup ya Mbak Fariza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fariza. Ya Bu, saya yang makasih banyak Bu.